Selamat siang para sahabat semua. Ini kita datangkan customer motor Suzuki Spin ya seperti ini, dimana tadi keluhan dari motor ini mengalami berbet yang cukup parah. Dan tadi sudah saya servis karburatornya. Terus di bagian busi juga sudah saya ganti. Bagian karburator sudah saya bongkar, termasuk saya ceki semua. Di bagian biar pilot jet, main jet sudah saya benerin semua. Terus double starter dari motor ini tidak bisa hidup tadinya itu. Jadi di starter itu cuma cedik sama ngik seperti itu, seperti aki drop rasanya. Terus tadi juga sudah saya cas bagian akinya ini, soalnya ini akinya sudah bekas diperbaiki ini. Terus di bagian starter juga sudah saya benerin. Starternya ini macet, jadi tidak bisa balik. Setelahnya itu di starter itu nganceng langsung, sudah saya licin. Soalnya motor ini posisi macet, jadi saya harus mengetes bagian kompresi, karburator. Tapi setelah saya benerin di bagian starter itu langsung bisa nyala. Dan setelah nyala itu ternyata motor ini mengalami berbet parah. Dan berbetnya itu seperti ini. Ini langsung saja saya praktekkan biar para sahabat tahu maksud berbet yang saya katakan ini. Ini langsung saja saya kontak on dulu, kita putar kontak on, terus kita coba starter. Nah, ini motor sudah bisa hidup, tapi kenyataan sudah saya setel juga itu masih mengalami berbet. Dan berbetnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika motor ditarik gas itu suaranya berbet seperti itu. Nah, seperti ini. Bret seperti itu. Nah, seperti itu tadi berebetnya motornya. Jadi suaranya itu dikasih cuma bret seperti itu. Bret. Pokoknya itu berebet parah lah istilahnya itu. Nah, ini kita matikan saja dulu kontaknya. Nah, tujuan dari video ini saya hanya mereview saja, soalnya ini sudah saya cek tadi dan penyakitnya itu ternyata ada di bagian sektor pengapian. Karena di bagian busi juga sudah saya ganti, tapi saya kira businya itu bermasalah, tapi ternyata masih sama saja. Nah, itu businya sudah saya ganti baru, tapi kenyataan masih sama saja. Dan ini bekas busi yang lama. Ini busi yang lama, maksudnya yang bawaan motornya yang sudah saya ganti. Businya seperti ini, pun businya menghitam. Tak kirain businya itu setengah mati, tapi kenyataan sudah saya ganti masih mengalami berbet parah seperti ini. Dan di bagian karburator tadi sudah saya bersihkan, sudah saya cek satu persatu di bagian spare pilot jet, main jet sama bagian vakum itu ternyata masih normal semua. Spare juga masih bawaan motor, jadi belum ada perubahan. Terus bagian setelan angin, setelan tasuna sudah saya setel, tapi pokoknya masih terasa berbet. Terus motor ini dibarengi dengan double starternya itu juga ngedat. Nah, ini saya simpulkan ketika motor mengalami seperti ini, itu kan biasanya kalau karburator sudah dieksekusi, sudah dibenerin semua masih mengalami seperti ini. Saya cek di bagian box filter. Box filter saya bersihkan, itu ternyata juga masih sama saja, masih berbet lah istilahnya itu. Terus saya berkesimpulan itu kemungkinan ada di bagian pengapian. Soalnya motor ini mengalami berbetnya itu dari RPM bawah sampai RPM atas. Itu berbet terus. Dan ternyata itu saya temukan kabel yang mencurigakan di bagian sisi pengapian, tepatnya di jalur groundnya, di bagian CDI. Ini coba saya bongkar dulu saja di bagian bodinya ini biar para sahabat nanti tahu jelas kabel yang saya maksud ini. Ini kita lepas dulu saja bagian
bodinya ini, soalnya baut-bautnya tadi sudah saya lepas. Ini saya hanya mereview saja, saya hanya berbagi ilmu kepada para sahabat semua bila menemui hal yang seperti ini. Jadi kita saling share, semoga ilmu yang saya bagikan ini nanti bisa bermanfaat. Kita lepas dulu ini, karena bagian cover bodinya ini, bagian kunci joknya ditali seperti itu. Ini tidak saya lepas saja, saya tali di bagian bodinya sini supaya tidak lepas gitu saja. Saya langsung tali saja di bagian bodinya sini supaya tidak lepas. Nah, ini sudah saya tali, biarkan saja seperti itu. Yang penting talinya tidak lepas atau cover bodinya tidak lepas. Nah, inilah kabel yang saya maksud tadi para sahabat, yang menyebabkan motor ini mengalami berbet parah ketika posisi ditarik gas. Dari RPM bawah sampai RPM atas itu saya akan tunjukkan. Nah, ini tepatnya kabelnya, itu kabel di bagian ground yang menuju ke bagian CDI nih, yang berwarna ini hitam liris putih. Nah, itu tepatnya yang hitam liris putih itu di jalur yang masuk ke CDI yang menuju ke ground itu ternyata putus. Ini jalurnya ke sini terus menuju ke ini, jadikan satu sama ground di aki ini. Terus yang satu lagi ini masih ada satu lagi kabel ini ground yang menuju ke ini. Setelah saya urut jalurnya itu ternyata menuju ke ini jalur kiprok. Nah, ini tuh kabelnya warnanya juga ini hitam liris putih. Terus saya tarik ini, ternyata ini menuju ke ground yang ke kiprok ini. Jadi pas saya nyalakan ternyata kiprok ini ibarat tidak berfungsi, atau istilahnya itu tidak ada hambatan karena arus yang masuk, tidak ada yang menahan. Karena kiproknya tidak berfungsi, ini sebabkan karena groundnya itu tidak ada. Istilahnya itu kabelnya seperti loss, jadi tidak ada yang menahan arus. Jika tidak ada ground ini otomatis kiprok seperti ini tidak berfungsi, karena arus masuknya 2, groundnya tidak ada, arus keluarnya 1. Untuk menahan arus itu harus ada kabel ground yang menuju ke kiprok. Nah, ini kabelnya putus di sini. Terus yang ini menuju ke bagian lampu belakang. Saya cek itu bagian sini, jalur ke soket lampu belakang lah pokoknya, ground ke soket lampu belakang. Jadi yang satu ke kiprok, yang satu menuju lampu belakang, yang satu didapatkan yang ini ground disatukan sama ground di aki ini. Padahal ini tadi tidak nyambung, ini putus di bagian ground yang CCD putus. Itulah yang menyebabkan tadi motor ini mengalami berbet yang cukup parah. Nah, itulah tujuan video dari yang saya buat ini. Jadi istilahnya itu share ilmu saja. Ketika para sahabat mengalami motor spin 125 itu dengan keluhan berbet seperti ini, terus sudah dibenahi bagian karburator, bagian busi juga sudah diganti tadi seperti yang saya lakukan itu, motor masih mengalami berbet parah, itu harus dicek juga di bagian sektor pengapian. Jadi kabel-kabelnya itu dicek apakah jalurnya itu benar-benar sudah normal atau belum. Soalnya pas posisi saya mencari hal seperti ini itu juga cukup agak membingungkan, karena motor bisa hidup itu otomatis berarti kan pengapian masuk atau istilahnya itu ada. Cuma keluarnya kan di gas itu berebet, tak kiraan bagian karburator atau kompresi, tapi ternyata di bagian pengapian. Jadi ternyata ada kabel ground yang putus, yang menyebabkan istilahnya itu setrum atau arusnya itu tidak stabil, karena di bagian sini tidak ada yang menahan arus, di bagian CDI kurang ground atau massa, yang menyebabkan motor jadi berebet. Jadi kadang-kadang keluhan seperti ini membingungkan. Jadi para sahabat semua, jika mengalami hal seperti ini itu bisa melakukan seperti yang saya lakukan ini. Jadi dicek dulu bagian karburator, busi. Ketika sudah dibenahi semua, sudah maksudnya sudah dinormalkan semua, tapi motor mengalami masih berebet, itu harus dicek juga bagian sektor pengapian atau kabel-kabel pengapian itu normal atau tidak. Jadi seperti itu.
Supaya untuk menyingkat waktu, ini langsung saja kita lakukan proses penyambungan di bagian kabelnya ini. Ini ground, ini ground. Ini kita jadikan satu saja. Kita langsung solder di bagian ground yang menuju ke aki ini, atau ini kan disambung langsung ke bagian bodi mesin. Nah, ground yang tadi saya maksud itu kan disambung di sini, di bagian mesin ini, yang menuju ke atas disambungkan ke ground aki. Ini menuju ke sini, langsung ke bagian mesin ini. Jadi urutannya kabel yang besar ini menuju ke bagian mesin, langsung ke sambung ke aki. Nah, ini tak usah lama-lama, langsung saja kita satukan, terus kita sambungkan. Nanti kita coba apakah motor masih mengalami berbet atau tidak, biar para sahabat itu tahu. Dan ini saya buktikan, kalau motor tanpa menggunakan ground ini akan mengalami berbet. Dan ini ketimbang ragu, ini coba saya hidupkan sekali lagi motornya. Para sahabat perhatikan, pas posisi saya tarik gas, ini kontak kita putar on dulu. Nah, ini udah kita putar kotak on, terus kita starter, kita buktikan, nanti kita sambung. Nah, ini motor langsung hidup. Nah, seperti ini. Ketika kabel 2 itu nanti saya sambung ke ground, para sahabat bisa tahu atau bisa melihat sendiri hasilnya. Jadi ini mesin tanpa saya matikan, ini posisi nyala, saya tarik gas. Nah, seperti ini, masih posisi menyala. Sekarang kita satukan kabel yang ini, dua kabel ini kita satukan ke posisi ground, biar para sahabat itu tahu kalau ground ini penting sekali, karena ini ground yang menuju ke CDI dan ke bagian kiprok. Kita satukan dulu di sini, kita sambung kabel soalnya kemungkinan tidak nyampe. Dan ini saya tarik gas sebelum saya sambungkan. Saya tarik gas. Nah, seperti ini. Terus ketika saya sambung, para sahabat perhatikan. Ini saya sambung di sini. Saya tempelkan saja dulu. Saya tarik gas. Nah, ini langsung normal. Ketika saya lepas lagi, nah seperti ini. Seperti itu di gas. Ketika saya sambung lagi seperti ini, para sahabat perhatikan, coba kita buktikan. Saya tempel pakai tangan saja ini. Nah, itu motor langsung normal. Nah, inilah penyebab utamanya motor mengalami berbet yang parah seperti tadi. Yang saya kira itu bagian karburator, keluhannya itu tak kira di bagian karburator, tetapi ternyata di bagian sektor pengapian atau di kabel pengapiannya itu mengalami putus. Ini langsung saja kita sambung, kita solder dulu, terus kita sambung ke bagian sini bisa, atau kita jadikan satu juga bisa. Tapi daripada nanti di bagian sini nanti apa istilahnya gampang lepas, ini lebih baik kita kelupas saja di bagian sini. Kita kelupas, nanti kita solder, habis itu kita bungkus pakai isolasi. Soalnya kalau saya tempel di sini otomatis nanti pas posisi melepas seperti ini gampang lepas lah istilahnya itu. Nanti lupa dikembalikan atau gimana, pas melepas lagi kan istilahnya itu jadi berabe urusannya. Jadi bermasalah ketika tidak dikembalikan seperti semula. Jadi lebih baik kita solder di sini. Pas posisi kita lepas bagian ground aki ini tidak merubah apa-apa. Kalau orang awam kan bisa langsung lepas, pasang lagi, cuma satu kabel lah. Tapi kan bagian sini sudah kita solder bagian groundnya. Nah, ini kita kelupas dulu, terus langsung nanti kita solder. Ini daripada nanti ragu, ini saya double saja bagian kabelnya ini. Saya double seperti ini. Soalnya kalau cuma satu nanti takut panas dan takut gampang putus. Jadi saya double seperti ini biar kuat. Kita sambung ke sini, nanti kita solder. Jadi groundnya bisa benar-benar kuat. Nah, seperti ini.
Kita jadikan satu di sini, terus kita solder kalau sudah seperti ini. Nah, ini sudah selesai saya solder seperti ini bentuknya, sudah kuat, tinggal kita isolasi. Kalau sudah seperti ini baru nanti kita tempel. Nah, ini sudah selesai kita isolasi. Sekarang kita tempel ke bagian kaki ground yang ada di aki. Nah, ini sudah saya kencangkan. Sekarang kita coba nyalakan motornya. Kita putar kontak on. Kita coba pakai double starter. Setelah tadi kita setrum tapi tidak mau. Setelah kita sambung apakah bisa? Nah, ini ternyata bisa. Berarti itu pengaruh juga ke bagian double starter yang ada di ini ground yang menuju ke kiprok ataupun CD ini. Ini pengaruh juga ke double starter. Soalnya ini sebelum saya sambung di bagian itu kabel ground tadi itu dipakai double starter itu tidak bisa. Jadi cuma cetik-cetik nyut seperti itu, seperti aki tekor lah. Sudah saya setrum tapi hasilnya masih sama saja, masih seperti aki tidak kuat ngangkat. Tapi ternyata setelah saya sambung bagian kabelnya itu dipakai double malah langsung bisa. Nah, ini kita matikan, kita coba lagi. Nah, kita coba tarikan gasnya. Ke motor langsung normal, tidak ada istilah berebut lagi. Berarti penyakit sudah kelar kalau sudah seperti ini. Karena penyebab utama dari motor ini mengalami berebut parah seperti tadi itu disebabkan karena kabel ground atau kabel jalur massa dari CDI, terus jalur ground dari kiprok itu juga mengalami putus. Jadi dua-duanya itu mengalami putus yang menyebabkan motor ini berebut dan double starter tidak bisa. Semoga sedikit share video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua yang mengalami kendala atau masalah motor spin 125 yang seperti ini. Semoga bisa jadi masukan, dan kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.